Halo, hai semuanya, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama dengan aku, Kanaya Belvarsono dari kelas 8C yang akan menjadi host podcast di episode MIS kali ini. Jadi hari ini kita kedatangan kakak dari Kampung Dongeng Surabaya yang berkunjung ke SMP Negeri 4 Surabaya loh. Kira-kira aktivitas apa aja sih yang akan mereka lakukan? Daripada berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita kenalan kakaknya. Halo kak. Halo Naya, alhamdulillah Boleh bisa dong. berkunjung ya di sini ya. Ya, boleh dong kak perkenalan dulu. Oke, sebelum perkenalan, sapa dulu ini sobat apa namanya? Sobat Spenfora. Oh, sobat Spenfora. Betul. Oke ya, selamat berbahagia ya buat teman-teman dari Spenfora yang nonton kali ini, nggak tahu nontonnya pagi, sore atau siang ya. Kenalin namanya Kak Ilmi. Oke, Jadi teman-teman biasanya manggilnya Kak Ilmi. Tahu nggak kenapa kok Kak gitu ya? Karena Kak Ilmi ini profesinya di bidang anak-anak. Jadi nggak enak kan kalau manggilnya Pak, Om, kan nggak enak dong ya. Jadi manggilnya Kak. Sama kayak di pramuka. Betul, Semuda betul. apapun, setua apapun pasti panggilnya Ya, Kak. kakak pembina kayak Betul. gitu. Karena sehat. Alhamdulillah Sehat ya, sehat. luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Ya, boleh. Ini pertama kalinya Kak Ilmi datang ke SMP Negeri 4 Surabaya. Pertama kali 2 minggu yang lalu. Itu berarti pertama ini kali. kedepannya. Kak Ilmi baru tahu kalau SMP 4 itu di sini kayak itu. Padahal ya sering main lah di Siola situ kan sering, terus main di Tunjungan juga sering. Tapi tahu ternyata belok sini. Oh, ada SMP iya, kayak ada. gini. Masuk dari situ. Benar, ternyata SMP yang menurut Kak Ilmi SMP bagus itu di dalam sini ternyata. Pas masuk excited dong ya. Karena yang pertama gedung nih, gedungmu ini kan gedung-gedung bersejarah Iya, kan gedung ya cagar kan. budaya. Nggak ada loh sekolah yang masih menjaga kualitas sejarahnya, mulai apa namanya, jendela, pintu dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua, di sini ada yang namanya kreatif apa media? Creative Studio. Kreatif studio. Nah, itu yang terfikirkan Kak Ilmi pertama, mungkin ini anak-anak sebagai pelaksana aja, bukan dari pra atau pasca. Dalam artian yang menyiapkan itu guru-guru, terus nanti acara anak-anak, terus pasca podcast itu baru nanti guru-guru. Ternyata enggak ya? Enggak, Itu kalian semuanya. sendiri berarti? Iya, kita sisi di sini. Mantap ya. Cuma mulai pra ya kalian ngerjain ini ya? Iya. Wah, keren. Terima Oke. Kita ngobrolin apa nih Kak Naya nih hari ini? Mau kepo nih, penasaran saya. Tentang apa nih? Kan Kak Ilmi katanya tanggal 31 Oktober bakalan ngadain acara di sini. Acara apa sih kira-kira? Iya. Tentang ini, Kak Naya pernah nggak mendengar istilah mendongeng? Pernah mendengar. Pernah. Oke. Yang kedua, sekarang Kak Ilmi tanya pekerjaan freelance yang menurut Kak Naya tahu selain MC itu apa? MC itu kan pekerjaan freelance yang tidak terikat. Apa selain MC acara apa lagi? Gak tahu sih. Fotografer. Apa lagi coba? Fotografer. Podcaster juga kan. Nah, Kak Ilmi ini kan sebagai profesi pendongeng. Itu salah satu pekerjaan juga kayak gitu yang dimana membidangi dunia anak. Nah, di tanggal 31 Kak Ilmi itu lagi ada terobosan baru mendongeng di tingkat anak-anak yang dewasa, anak SMP gitu. Karena sebelumnya kan masih SD ke bawah tuh, dari SD, TK, KB, PAUD lah di situ. Nah, ini terobosan baru. Itu mulai Kak Ilmi rintis di tahun kemarin. Tuh baru tahun ini alhamdulillah dapat kesempatan di SMP Negeri 4 Surabaya itu. Jadi kegiatannya mendongeng sih kayak gitu. Mendongeng aja. Kalian pernah nggak dengar istilah mendongeng? Pernah. Pernah ya? Di usia berapa? Waktu kecil dulu sering banget baca dongeng, dibacain sama ibu. Serius? Sering banget. Ibunya, ibunya berarti ibu rumah tangga atau Iya, kerja? ibu rumah tangga. Setiap malam? Iya. Apa yang masih ingat dari Naya, cerita dari ibu? Satu cerita.
Dulu sering diceritain bawang merah, bawang putih. Oke, Tuh. perkiraan itu usia berapa? Kayaknya Tuh masih usia nggak? masih TK atau belum sekolah? 5 tahun, 5 tahun. Oh, udah TKA lah Iya. ya. Oh, sampai di usia berapa itu? Sampai sampai kelas 1. Oh, Satu. itu kenapa Iya. kok berhenti? Karena sempat waktu itu ibu sempat dirawat di rumah sakit. Oh, gitu. Iya, terus kan semakin gede jadi kan nggak mau Wis, lagi. Oh, gitu. Tapi ada kerinduan nggak dari Kak Naya kayaknya enak nih kalau sebelum tidur itu dengerin ini dari aku sendiri lah, aku ngerekam nih. Pada suatu hari itu tak dengerin lah malam-malam itu. Seru nggak sih kalau Ada. gitu ya? Iya, seru Pernah banget. nggak teman-teman kamu dongengin? Enggak sih? Tapi pengen nggak? Pengen nggak? Pengen. Pengen kan? Iya. Nah kayak itu kekuatan dongeng. Jadi gini, dongeng itu adalah satu naluri manusia. Manusia itu ada dua nih, Naya ya. Manusia itu kalau nggak mendengarkan pasti bercerita. Iya. Ya betul. nggak? Ada tuh temen yang kayak wis aku tak ngrungokno ae. Terus ada temen sing aku pengen cerita rek. Nah, misalnya itu adalah naluri manusia. Dalam manusia tidak akan ada yang dua-duanya nggak punya. Pasti salah satunya punya tuh. Kalau Naya lebih kemana? Pendengar atau pencerita? Bisa dua-duanya. Lebih Bisa. dominan mana nih? Seringnya Pencerita. cerita. Nah, berarti tinggal nanti penguatan. Kayaknya aku butuh baca-baca dongeng lagi nih untuk aku bisa cerita di teman-teman gitu. Ya, boleh. Gitu nggak sih? Tuh. Boleh dong Kak cerita sedikit nih. Apa sih itu kampung dongeng dan apa tujuannya? Kampung Dongeng, Ya. oke. Kampung Dongeng itu komunitas, Naya. Komunitas yang dimana teman-teman di situ menaungi teman-teman yang suka dunia anak juga. Jadi komunitas yang bukan orang dewasa aja yang ikut. Misal Naya nih, Kak, aku mau ikut Kampung Dongeng Surabaya dong. Soalnya aku suka dampingi adik-adik main origami, suka dampingi adik-adik ketika mewarnai dan lain-lain. Gabung aja kayak itu. Tapi aku nggak bisa dongeng, Kak. Nggak apa-apa. Kampung Dongeng itu bukan orang yang bisa dongeng, tapi orang atau manusia yang suka di dunia anak. Kayak gitu. Misal nih, Naya suka nggak dunia anak? Suka banget. Paling suka ngapain nih? Misal ada anak kecil nih, Iya. paling suka apa? Kalau misalnya Waktu dia aku ngapain? main anak-anak. Nah itu, misal Kak, aku pengen dong ikut Kampung Dongeng. Itu hal yang tepat menurut saya, karena kegiatannya komunitasnya Kak Ilmi itu mendampingi anak-anak untuk berkegiatan, terutama menyembuhkan anak-anak yang sudah kena penyakit ketergantungan gadget. Gitu. Betul. Jadi di komunitas ini mendampingi anak-anak melalui dongeng kayak gitu. Jadi entah itu anak-anak mau main dolanan tradisional, bakia, egrang, atau dia mau mewarnai, mau membatik dan lain-lain, itu kita dampingi. Suka. Jadi jangan sampai berpikiran kampung dongeng. Berarti ini tentang dongeng. Iya. Enggak. Jadi ini tentang dunia anak. Itu sih, Nay. Gimana sih Kak cara daftarnya ke kampung dongeng? Daftarnya ikut aja sih. Ikut aja langsung Yang gitu penting aja. gini, yang penting ketika dalam dirimu, aku passion deh di dunia anak gitu. Ada loh yang nggak passion tapi memaksa untuk kayak aku pengen ikut kampung dongeng gitu. Sepenting berkegiatan positif gitu. Tapi dia nggak passion. Akhirnya ketika kegiatan, yus marah-marah, nggak sabar. Karena kan anak-anak kan penuh dengan gedebak-gedebuknya dia kan, ono sing tiba-tiba nangis, betul. terus ketika mewarnai, lho koncoku kok wis mari, nangis. Nah emosinya itu belum kekontrol. kita harus sabar di situ. betul. Makanya kalau selagi kita udah sevisi, ya udah ikut aja gitu. Tinggal tahu kegiatannya itu di Instagram nih, Instagramnya @kampungdongeng.sb. Oke, Itu pasti ada apa namanya, ada updatean di tanggal berapa, di hari apa ada kegiatan. Nanti misal nih Naya, kok ada gitu, DM aja Kak, gimana gabungnya, langsung nanti diarahkan gitu. Kontak ini ya untuk konfirmasi kehadiran gitu. Gitu. Gampang sih, itu aja.
Kan Kampung Dongeng ini komunitas Kak, aku mau penasaran gitu tempatnya kayak gimana. Kita ada sanggar naik. Deket sini Basuki Rahmat. Di Basuki Rahmat ada di sini siswa di sini itu tinggal di situ ada. Nah itu kampung yang memang digunakan untuk teman-teman bermain di situ, dolanan tradisional. Terus kegiatan-kegiatan anak kayak membatik, terus anak-anak belajar dongeng di situ, terus anak-anak belajar membaca, terus belajar origami kayak gitu sih. Jadi tempatnya itu di Basuki Rahmat sini, tepatnya Kampung Lemah Putro, Surabaya di situ. Itu berarti anak-anak itu terbuka untuk umum gitu? Iya. Ada suatu momen yang Naya pernah dengar istilah outing class nggak? Enggak. Atau satu sekolah yang pergi kemana? Misal satu sekolah pergi ke Cimory, satu sekolah pergi ke kebun binatang, itu namanya outing class kan? Atau outdoor learning ya, ODL. Nah itu jadi di situ terkadang ada yang anak-anak kampung situ sendiri kegiatan, ada juga dari anak-anak umum yang datang ke situ. Ya lumayan lah, karena kita di situ kan memang kegiatan anak-anak ya Naya. Jadi banyak banget antusias orang tua yang dimana anakku kayaknya terlalu main gadget deh, kayaknya perlu deh main di situ kayak gitu. Jadi ada keseimbangan antara anak-anak yang sekarang itu kecanduan gadget yang membuat itu hal yang tidak boleh dia dapatkan, akhirnya dia dapatkan. Contoh nih, mungkin Naya punya adik nggak? Enggak. Punya tetangga yang masih kecil di bawah Naya, ada. yang sering main. Iya. Anak-anak sekarang, mungkin Naya dan teman-temannya ini efek gadget, efek sosial media ketika anak-anak tidak bisa bijak di situ, itu kecanduannya luar biasa. Satu hal yang miris itu anak-anak sekarang itu tidak hafal lagu kedaerahan. Mereka lebih hafal lagu cinta-cintaan. Bener nggak? Iya, iya kan? Mereka bangga nggak ketika nyanyi Jublek-jublek suwung? Bangga. Pernah nggak dalam satu hari? Jarang banget ya, bisa dihitung ya. Tapi ketika mereka nyanyi statue, hampir berapa menit sekali tuh. Berkali-kali bisa. Apalagi ketika viral tuh, ya. Betul. Nah itu sering dilantunkan. Nah itu salah satu dampak gadget Cina yang membuat kita harus mendampingi anak-anak kayak Dik, kayaknya lagumu bukan ini deh gitu. Lagumu cicak-cicak aja gimana? Nah, gitu loh. Jadi Kak Ilmi itu mendampingi anak-anak kayak gitu. Misal nih, kok anak-anak taunya Velocity ya, misal. Nah, akhirnya Kak Ilmi itu menciptakan lagu. Jadi Kak Ilmi nyiptain lagu tuh. Nyiptain lagu yang dimana lagu itu dibuat untuk gerakan senam. Mereka ngafalin itu. Kayak gitu. Jadi mengimbangi lah ya. Kita nggak bisa kayak anak-anak kudu ini ya, kudu jauh dari gadget, nggak bisa dong ya. Kayak gitu sih. Kalau menurut Naya nih, kedudukan dongeng di era teman-teman nih yang mana? Udah sangat jauh atau ada sih Kak? Kayaknya yang anak-anak sekarang lagi baca dongeng itu masih ada deh kayaknya. Kayaknya udah rada jauh sih Kak, soalnya kan kebanyakan teman-temanku sekarang udah nggak bacain dongeng-dongeng zaman dulu, dongeng-dongeng cerita rakyat gitu. Sekarang lebih sering ke web-web gitu. Baca apa tuh? Komik? Iya komik betul, komik-komik zaman sekarang. Padahal dongeng itu budaya ya Naya, itu budaya. Sama hal yang terjadi ketika orang tua kita dulu, orang tua Naya, Kak Ilmi, terus teman-teman yang lainnya lagi nonton ini. Mungkin dongeng itu adalah momen sebelum kita tidur, itu ada satu cerita yang masuk ke dalam kita. Itu enak banget nggak sih? Jadi kita bisa inget-inget, oh orang tua aku cerita ini nih, oh orang tua aku cerita ini nih, kayak gitu kan. Menurutmu penting nggak sih dongeng? Penting nggak? Kalau untuk aku sendiri ya Kak, waktu dulu kecil penting banget. Kalau sekarang berarti nggak penting nih usia SMP. Penting nggak? Kalau sekarang sebenarnya penting karena itu kan budaya. Ya. Betul, itu penting. Selain budaya apa menurut Naya?
Nilai moral nih pasti ya. Oh, iya. Terus apalagi? Manfaat ketika kita seusia SMP dapat dongeng nih. Apa kira-kira manfaatnya? Satu aja. Bisa wawasannya makin luas. Oke. Wawasan makin luas. Benar, karena gini, percaya nggak melalui dongeng itu kita itu seakan-akan lagi nyindir nih. Misal Naya jatuh ini nih, wah jatuh nih gitu, terus nggak enak dong ya kita marah-marah. Ya apa sih Naya kamu gini aja nggak tahu, nggak enak kan. Tapi dongeng itu menurutmu menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Lucu ya. Betul. Nah, ketika nih Kak Ilmi marah-marah, Naya gini aja kok nggak bisa sih Naya kok sampai jatuh itu. Tapi ketika kita cerita, dulu itu ada seekor tikus yang jalan-jalan, terus dia itu nggak sengaja jatuhin piring. Nah terus si paman gajah itu bilang, tikus kok jatuhin gitu kok nggak tanggung jawab tikus. Nah kayak itu. Jadi sebenarnya aku lagi nyindir Naya untuk tanggung jawab dong ini lagi jatuh nih, masa kamu diamin. Lebih enak mana kita marah-marah atau nyindirnya lewat dongeng? Nyindir lah dongeng sih Kak. Itu kan makanya seru dongeng itu bukan sebatas dongeng mah buat anak SD lah, buat anak TK, enggak. Dongeng itu bisa ke semua usia kayak gitu. Itu sih kalau sejauh ini kedudukan dongeng di era-era sekarang sangat penting. Kalau kampung dongeng itu bukanya setiap jam berapa aja sampai tutup? Ya 24 jam, 24 jam. Gini jadi yang perlu kita luruskan di sini, kampung dongeng itu kan komunitas nih, tapi kampung dongeng punya sanggar. Ya kan. Nah, sanggar ini tuh sebenarnya bukanya itu di hari Sabtu Minggu aja buat kegiatan anak-anak. Tapi kita kayak Kak Ilmi itu kan kadang dongeng di sekolah-sekolah. Jadi bisa dikatakan tidak ada jam yang tepat kayak gitu. Kadang kayak siang nih. Nah, nih kan berkegiatan. Berarti kan kampung dongeng buka dong ya. Nah, gitu. Oh, gitu. Okay. Itu sih. Jadi tapi kapan-kapan main ya ke sana ya. Anak ini aja anak kreatif. Oke, siap. Terbuka untuk kreatif ini. Iya, jadi kalian nanti konten di sana. Oke, siap. Jadi rumah Kak Ilmi itu masih kayak SMP 4 gini. Jadi ada bangunan-bangunan kuno yang masih kental kayak gini dan ada spot-spot foto yang instagramable. Situ. Mainlah nanti kalian di sana ya. Oke, apalagi haus ya Nay ya kita ya. Sayangnya kita nggak boleh minum ya di sini. Kampung dongeng ini sebenarnya pernah buat dongeng sendiri nggak? Ya sering dong Sering. Jadi dongeng itu sebenarnya bukan kayak ini ada cerita nih. Selain bawang merah, bawang putih apa yang Nay tahu? Sangkuriang. Terus apa lagi? Sangkuriang Cinderella. Oke ya, misalnya ada Cinderella, Sangkuriang nih. Ini cocok nggak ketika Kak Ilmi bawain Sangkuriang, tapi Kak Ilmi pengen ngasih pesan moral ke Naya kalau jatuhin gitar itu harus tanggung jawab. Cocok nggak ceritanya? Sangkuriang sama jatuhin gitar, nggak cocok kan? Nah dari situ cerita itu bisa diciptakan ketika melihat kondisi yang terjadi. Nah kayak gitu misal nih Naya ya jatuh nih gitarnya. Nah kita langsung mikir Naya nggak kayaknya kalau kita sindir pakai tokoh apa ya yang ceroboh ya. Badak aja deh kayaknya, badak ceroboh deh gitu. Nah ada badak nih Nay, badak itu berjalan-jalan terus dia itu terkena gerobak Pak Tani. Nah kayak gitu loh. Jadi dikatakan nyiptain cerita ya hampir setiap saat ya nyiptain cerita gitu. Ya makanya dongeng itu bisa dinamakan fiksi. Betul. Karena di mana fiksi itu kan nah ada nggak badak yang tiba-tiba nyeruduk gerobak? Nggak mungkin ya kan. Terus ada nggak tikus bisa ngomong? Nggak mungkin kan. Makanya dongeng itu dikatakan fiksi, imajinasi. Tapi tujuannya bukan mengajarkan anak-anak kalau tikus itu kok ngomong, bukan itu, tapi perkara pesan yang ada di dalam situ. Tuh. Kalau boleh tahu gimana Kak proses pembuatan dongeng yang baik gitu selain itu tadi? Dongeng yang baik itu dongeng yang pesan moralnya tersampaikan gitu. Jadi selain itu juga ada teknik-tekniknya juga
Jadi dongeng itu ada teknik suara, ada ekspresi, Iya, boleh. terus ada body language, bahasa tubuh. Pernah tahu istilah pantomim nggak? Benar. Nah, yang kita gerak-gerak Iya, ini, iya. ya kan? Kita gerak. Nah, itu ada. Itu juga ada di dalam dongeng. Terus kita juga ada suara-suara di dalam mendongeng. Misal kayak gini ya. Di pagi hari, Momo adalah si kucing kecil yang sedang tertidur. Waktu itu Momo terbangun. Momo terbangun mendengar suara hewan yang pagi-pagi itu. Hewan apa ya yang bangunin? Hewan apa ya, Naya? Yang dia ayam itu berlari ke atas bukit, lalu dia bersuara dan berkokok sekencang-kencangnya yang membuat Momo terbangun. Gitu. Lalu teman-teman, Momo pun terbangun karena mendengar suara si ayam jago. Momo pun kaget. Aku bangun tidur. Aku kaget banget. Ayam-ayam itu panggil-panggil kenceng banget. Lalu si Momo memberikan laporan itu kepada si paman yang larinya kenceng. Apa nih kira-kira? Kakinya 4. Kuda. Bunyinya kayak gini. Hiya. Paman kuda. Woi, Momo. Kau sedang apa, Momo? Aku kaget banget, Paman. Ayam jago berkokok kenceng banget. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi di dalam dongeng itu selain cerita yang dibawakan, itu ada teknik suara yang bisa memberikan nuansa ke pendengar. Kalau Momo itu kecil deh kayaknya, soalnya suaranya kecil. Nah, kayak gitu imut, nah kayak gitu. Jadi seru gitu. Coba besok hari apa ya? Sabtu libur ya. Iya, libur. Senin ketemu sama temen aku mau cerita tentang kegiatanku pagi ini. Coba berani nggak? Berani. Tapi pakai suara-suara kayak gitu. Berani nggak? Aku pagi tadi Itu berani. sholat subuh, terus airnya dingin banget. Misal gitu. Itu nggak berani sih. Berani nggak? Tapi Naya pengen nggak belajar kayak itu? Pengen banget. Tapi kebanyakan anak SMP itu karena anak SMP udah kenal cinta mungkin ya. Akhirnya dia itu kepercayaan dirinya itu menurun. Itu yang terjadi ketika Kak Ilmi punya pendongeng kecil. SD itu masih percaya diri tuh, percaya diri. Ketika dia udah SMP, udah balik, ya dia itu rasa kepercaya dirinya turun. Kayak gitu, apalagi kayak dia ketemu sama kerasnya mungkin ya kan. Itu cowoknya aku suka deh. Kayaknya kalau aku dongeng malu-maluin deh misal gitu kan. Tuh. Gimana sih cara kakak melatih ekspresi dan intonasi suara biar dongengnya menarik didengerin anak-anak? Ya keren banget. ada tekniknya ya Naya, ada tekniknya. Terus yang kedua kita harus latihan secara utuh sih, jadi secara terus continue kita harus kayak misal Naya kayak Naya ngajarin suara kecil nih ya. Suara kecil itu suara tinggi gitu, coba yuk 1, 2, 3 gitu bilang aku bisa mendongeng. Aku bisa mendongeng. Suara asli. Sekarang yang suara tinggi. Aku bisa mendongeng. Aku bisa mendongeng. Kurang tinggi lagi. Aku bisa mendongeng. Ayo. Bisa mendongeng. Nah, sekarang suara asli, suara tinggi. Yuk, yang suara asli. Aku bisa. Aku bisa mendongeng. Sekarang yang tinggi. Aku bisa mendongeng. Nah, sekarang yang rendah. Aku bisa mendongeng. Ayo. Aku bisa mendongeng. Gampang nggak dongeng? Yang susah itu bukan tekniknya, yang susah itu konsistennya. Gitu. Jadi ketika kita bisa, misal nih, bisa sepeda ontel nih ya. Tapi kalau kita tiap sore nggak belajar, kira-kira minggu depan masih bisa nggak kita seimbang? Nggak bisa. Maka dari itu kuncinya adalah belajar itu konsisten kayak gitu. Misal nih si Naya hari ini
bisa jadi host. Iya. Tapi minggu depan ketika dikasih kesempatan, Naya nge-host lagi ya? Enggak malu. Nah, itu ada membuang kesempatan dan tidak belajar. Iya, Terus betul. ketika Naya pulang, Naya nggak belajar ngomong di depan kaca, misalnya gitu. Nah, ketika satu skill kita tidak kita asah secara konsisten, betul. itu bakal sia-sia kayak gitu. Bakal menghilang. Kuncinya adalah konsisten. Iya, oke. Tuh. Menurut kakak sendiri nih, apa manfaat mendongeng atau dongeng ini untuk anak-anak? Banyak, yang satu pesan moral itu pasti ada ya. Iya. Terus yang kedua, anak-anak bisa berimajinasi. Kamu tadi ketika Kak Ilmi dongeng, mengimajinasikan ayam itu naik nggak ke bukit. Tapi kalau kita review nih, misal Naya ngecek nama orang tua Kak Ilmi, ngefek ke orang tua kan nggak ada. Iya. Tapi kenapa kita kok mangkel ya Naya?